santai-santai di rumah. Jadi kebanyakan dari mereka lebih memilih tidak beragama daripada beragama. Namun dalam statistik itu mereka kebanyakan beragama Buddha. Lalu agama Katolik sendiri sejauh yang saya tahu itu sekarang 30 tahun dan jumlah dari satu negara itu hanya 905 orang. Itu yang terdaftar. Sedangkan yang aktif ya misalnya hanya 300-400. Karena di sana hanya 5 paroki. Misa harian itu hanya paling tinggi ya 10. Itu pun sudah termasuk 3 pastor, 3 suster, lalu 1 staf yang di gereja atau 2 staf yang di gereja, lalu umatnya ya hanya 1 atau 2. Setelah itu kalau misa hari Minggu itu mungkin paling banyak ya 30, paling kurang ya 15. Itu pun sudah termasuk anak kecil. Anak kecil. Ya, pengalaman di sana adalah yang membuat saya sendiri menjadi suatu refleksi yang apa ya, yang mendalam dan juga tantangan adalah seperti dulu di sini misionaris datang di sini, mereka memulai misi mereka dengan kalau di dalam agama dalam bahasa Inggris namanya inisial saya lupa. Inisial evangelisasi atau apa? Artinya bahwa misionaris yang datang di sana itu start awalnya itu sudah saya bisa bilang salah. Kenapa salah? Karena yang ditawarkan kepada umat orang Mongolia itu bukan Yesus Kristusnya, bukan Yesus Kristusnya, tetapi barang yang diberikan, uang yang diberikan, tawaran yang diberikan. Misalnya, oke, kamu datang ke gereja saya akan berikan kamu uang. Oke, kamu datang ke gereja saya akan menyekolahkan kamu sampai ke university. Oke, kamu datang ke gereja saya akan membantu kamu ini dan itu. Setelah bantuan atau semua itu telah mereka dapat dan mereka pun selesai, tidak datang ke gereja lagi dan tidak itu lagi. Nah, inilah yang menjadi tantangan bagi kami yang biasa disebut orang muda, misionaris yang baru ini, harus merubah cara pandang juga cara kerja misionaris di sana. Karena dengan cara begitu kita tidak membuat orang Mongolia jatuh cinta kepada Yesus, tetapi jatuh cinta kepada apa yang kita berikan. Nah, itu menjadi tantangan. Lalu di sana karena kalau dilihat dari ekonominya itu kalau dibilang kita di sini dibilang miskin, tapi kita bisa makan 3 kali. Oke? Kalau di sana miskin, mereka cuma makan 2 kali. Makan paginya itu sudah jam 11. Makan keduanya itu sudah jam 6 atau 7 sore. Jadi tidak ada namanya makan pagi. Jadi 2 kali makan, 2 kali makan. Lalu di sana itu mereka masih hidupnya berpindah-pindah. Tahun ini mereka hidup di sini, tahun depan mereka hidup di tempat yang lain. Karena rumah mereka itu semacam bir. Banyak orang di kota yang hidupnya di apartemen. Tapi kalau orang-orang di pedesaan hidupnya di bir. Itu sebuah rumah lingkaran kecil yang di dalamnya itu ada orang tua, ada anak-anak. Bayangkan, orang tua dan anak-anak tidur makan bersama di situ. Maka apa yang akan terjadi? Ini juga menjadi tantangan di sana. Maka tidak heran ada yang namanya broken home, family broken home. Ada yang punya anak tapi tidak ada suami, atau suami cuma 2-3 atau cerai seperti itu. Jadi anak bertumbuh di dalam keluarga yang tidak normal. Itu juga menjadi tantangan di sana. Lalu jumlah penduduk di sana itu jumlah penduduknya lebih kecil dari jumlah binatangnya. Karena orang Mongolia ini lahannya besar, tapi penduduknya cuma 3 miliar, 3 juta, 3 juta. Tapi kalau hewannya itu sampai 10 juta, 10 juta atau ya 20 juta seperti itu. Dan di Mongolia kita setiap hari makan daging. Siang dan malam pasti makan daging.
karena penghasilan utama mereka adalah daging, susu, dan keju. Nah, siang dan malam itu pasti daging, maka tidak heran kolesterol, kolesterol tinggi karena makan daging setiap hari. Lalu ada daging-daging tertentu yang bisa dimakan pada bulan-bulan tertentu. Misalnya pada bulan September sampai bulan Oktober itu kita dianjurkan supaya makan daging kambing, karena itu tidak terlalu. Tapi bulan Oktober sampai bulan Desember makan daging domba. Lalu Desember sampai Maret atau Maret begitu, itu kita makan daging kuda. Kenapa? Karena dingin sekali, kita butuh daging kuda yang membuat tubuh kita panas. Tubuh kita panas. Jadi perlu makan daging kuda. Dan ada daging sapi, ada daging inti juga kita bisa makan di situ. Dan karena mereka penghasil daging, jadi dagingnya murah, ikannya mahal. Banyak. Tapi jarang orang makan daging babi di sana. Lalu di Mongolia itu mereka karena hidupnya berpindah-pindah, maka untuk kehidupan beragama mereka itu tahun ini memang kita banyak umatnya, tahun depan sudah tidak ada lagi karena hidupnya berpindah-pindah. Ya seperti itu kalau saya mau ceritakan. Tapi kalau misalnya ada pertanyaan, itu ditanyakan saja supaya saya menjelaskan lebih itu. Tapi yang saya lihat ya apalagi ya. Ini dia tanya tentang belis. Dia kan ada belis kawin. Seperti yang saya ceritakan tadi, kan satu keluarga mereka hidup di satu ruangan kecil yang begini. Jadi ruangan kecil yang begini, yang apa yang dilakukan oleh orang tua, anaknya melihat. Jadi seks bebas itu bukan menjadi sesuatu yang tabu. Seks bebas bukan menjadi sesuatu tabu, dan dia seperti itu. Kalau soal penis, misalnya tidak pernah bicara. Ya, mata pencaharian orang Mongolia adalah beternak, dan mereka hewan itu dihitung oleh pemerintah. Dan karena musim dingin itu kepanjangan, misalnya dari bulan Desember sampai bulan Maret itu dingin sekali, hewan-hewan juga dikasih blanket, selimut untuk menutup supaya jangan sampai, karena banyak orang Mongolia mati karena kedinginan. Anak-anak mati karena kedinginan, terlalu dingin, terlalu dingin. Dan itu juga membuat, dan pemerintah menganjurkan supaya setiap keluarga itu banyak anak lebih baik. Maka orang yang punya 4 anak akan mendapat medal dari presiden, medal perunggu biasa sampai medali seperti itu. Jadi ada perunggunya, ada emasnya. Jadi 4 anak, 8 anak lebih baik, 10 anak lebih baik. Lalu di sana yang karena dingin, jadi kita perlu memanas tubuh sepertinya. Setiap hari kita bisa minum vodka, bir, atau anggur, dan di sana dijual secara bebas. Dan tidak heran banyak orang mabuk di mana-mana, perempuan, laki-laki sama saja, karena mabuk di mana-mana, apalagi mabuk di musim dingin, mereka jatuh, tidak ada yang melihat, mati. Oke, kalau ada pertanyaan saja, tidak usah malu-malu. Mata pencarian apa Beternak. Iya, mereka beternak. Kalau di kota? Di kota itu ya mereka kerja di kantoran kayak gitu ya. Tapi di sana kan dekat Cina dengan Rusia. Jadi semua produk-produknya lengkap di sana dan lebih mudah untuk diakses. Makanan pokok? Makanan pokoknya itu kalau di sana kita pagi tidak pernah makan nasi, kita makan roti, susu,
kopi kalau dengan yogurt. Karena susu itu biasa, mereka itu penghasil yogurt juga kan? Susu, keju dengan yogurt kita makan ini. Siangnya orang Mongolia karena kan semuanya impor, kita tidak bisa tanam jagung, padi tidak bisa tumbuh di sana. Sejauh mata memandang hanya padang gurun, tidak ada pohon. Ada tempat-tempat tertentu yang punya pohon, tapi pohon pinus, dan hanya sejauh mata memandang itu hanya padang gurun. Jadi yang ada hanyalah padang gurun. Jadi semua buah-buahan semua itu diimpor. Jadi mereka biasanya makan kentang dengan daging atau cabbage, apa namanya? Kol dengan daging bersama kentang, lalu wortel, semua gabung kayak gitu. Makan dengan terigu kayak gini, roti gitu. Suka duka karya keras Sulan sebagai seorang misionaris di Mongolia. Untuk itu Bapak Ibu mari kita berikan tepuk tangan yang luar biasa. Oke, dan tadi saya berpikir Pastor kalau jumlah binatang lebih banyak dan manusia sedikit, saya tadi langsung tarik diri karena kalau saya ke sana mereka bilang binatang baru dari mana? Ada penambahan jenis binatang.